Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semoga senantiasa sehat dan penuh berkah. Selamat datang kembali di channel ini, sebuah ruang di mana kita bersama-sama menggali ilmu dan menemukan solusi praktis untuk menjaga kesehatan dan kemandirian kita di usia emas. Kita semua tumbuh besar dengan nasihat bahwa buah-buahan adalah anugerah alam, simbol kesehatan, dan wajib dikonsumsi setiap hari. Gambarannya selalu sama, keranjang penuh buah warna-warni yang selalu ada di meja makan, seolah menjamin vitalitas. Namun, pernahkah Anda berpikir, bagaimana jika ada sebagian dari simbol kesehatan itu yang justru menyimpan potensi bahaya, terutama bagi tubuh yang semakin menua? Bagaimana jika ada buah yang selama ini Anda konsumsi dengan keyakinan penuh akan manfaatnya, justru diam-diam menggerogoti kesehatan Anda dari dalam? Pertanyaan ini mungkin terdengar mengejutkan, bahkan mungkin sedikit menakutkan. Di tengah banjir informasi kesehatan yang seringkali simpang siur, mudah sekali bagi kita untuk tersesat. Banyak dari kita yang dengan disiplin tinggi menjauhi rokok, alkohol, atau makanan olahan, namun tanpa disadari, tubuh justru menunjukkan tanda-tanda kelelahan, gula darah melonjak, atau nyeri sendi yang tak kunjung hilang. Seringkali tragedi kesehatan ini bermula dari hal-hal yang paling tidak kita duga, bahkan dari buah-buahan yang tampak begitu ramah dan menyehatkan. Sebagai bagian dari komunitas yang bertekad untuk hidup sehat dan mandiri di usia emas, penting bagi kita untuk memiliki informasi yang akurat dan berbasis ilmu. Kita perlu tahu bagaimana membedakan musuh berbahaya yang mungkin bersembunyi di keranjang buah Anda dari sekutu sejati yang akan melindungi sel-sel tubuh, menguatkan sistem imun, dan menghidupkan kembali vitalitas Anda. Di video ini, kita akan membongkar tuntas fakta-fakta penting tentang buah-buahan yang jarang diungkap. Saya akan berbagi informasi krusial mengenai 3 jenis buah yang sebaiknya dihindari atau dibatasi konsumsinya secara ketat, terutama bagi Anda yang sudah memasuki usia lanjut atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Anda akan terkejut betapa buah-buah populer ini bisa menjadi pemicu masalah kesehatan serius jika dikonsumsi tanpa pemahaman yang benar. Namun, tidak hanya itu. Kita juga akan bersama-sama menemukan 4 buah ajaib yang wajib Anda konsumsi setiap hari. Buah-buah ini bukan hanya sekadar sumber vitamin, tetapi adalah obat alami yang terbukti mampu memperbaiki sel-sel tubuh, menjaga kadar gula darah, meningkatkan fungsi otak, dan memperkuat pertahanan tubuh Anda. Bahkan, salah satu dari buah ajaib ini adalah senjata rahasia yang telah membantu banyak orang meraih kembali kesehatan prima mereka. Ini adalah momen penting, dengarkan setiap penjelasan dengan saksama, karena informasi yang akan Anda dapatkan hari ini bisa menjadi penentu. Ia bisa membedakan apakah sisa hidup Anda akan diwarnai penderitaan akibat penyakit yang tidak terdeteksi, atau justru dipenuhi kebahagiaan dengan tubuh yang sehat, bugar, dan penuh energi. Mari kita mulai perjalanan ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang nutrisi dan kesehatan. Jeruk bali, pompa insulin alami, perhatian penting. Harta karun tersembunyi yang saya simpan hingga akhir adalah jeruk bali grapefruit yang saya sebut sebagai pompa insulin alami, pengatur gula darah alami, naringenin, senyawa yang memberikan rasa pahit khas pada jeruk bali, memiliki efek luar biasa. Senyawa ini membantu pankreas Anda mengatur gula darah dengan lebih efisien, sehingga tubuh membutuhkan lebih sedikit insulin untuk memproses glukosa. Ini seperti memberikan istirahat bagi pankreas yang mungkin sudah mulai kelelahan, terutama bagi mereka yang berisiko diabetes atau penderita pradiabetes. Peringatan penting interaksi obat. Meskipun sangat bermanfaat, ada peringatan penting yang tidak boleh Anda abaikan. Jika Anda mengonsumsi obat tekanan darah, obat kolesterol, atau obat-obatan tertentu lainnya, hindari jeruk bali sepenuhnya. Senyawa dalam jeruk bali dapat berinteraksi dengan enzim di hati yang memetabolisme obat-obatan tersebut, sehingga meningkatkan konsentrasi obat dalam darah
dan memperkuat efek sampingnya, bahkan hingga berbahaya. Contohnya, bisa menyebabkan penurunan tekanan darah yang drastis atau kerusakan otot. Selalu konsultasikan dengan dokter atau apoteker Anda terlebih dahulu sebelum mengonsumsi jeruk bali. Jika Anda sedang dalam pengobatan, keselamatan Anda adalah yang utama. 3 buah yang sebaiknya dihindari terutama lansia bapak dan ibu. Mari kita mulai dengan fakta yang mungkin sedikit mengejutkan. Tidak semua buah itu sama baiknya untuk setiap orang, terutama bagi tubuh lansia yang memiliki metabolisme dan kebutuhan yang berbeda. Beberapa buah yang selama ini kita anggap ramah bisa jadi justru memicu masalah serius. Pisang, si manis dengan gula terkonsentrasi dan ancaman kalium berlebih. Musuh pertama yang menyamar sebagai simbol kesehatan adalah pisang. Buah kuning nan lembut ini memang sangat populer di Indonesia, namun bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun, pisang bisa menjadi ancaman serius. Mengapa? Gula terkonsentrasi. Daging pisang yang lembut dan manis sebenarnya adalah sumber gula terkonsentrasi. Satu buah pisang ukuran sedang saja dapat mengandung sekitar 14–15 gram gula. Bagi tubuh lansia, terutama yang memiliki risiko diabetes atau sudah didiagnosis diabetes, konsumsi pisang bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrem dan cepat. Ini seperti memberikan beban berlebihan pada pankreas yang sudah mulai lelah. Ancaman kalium berlebih. Yang lebih menakutkan adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Meskipun kalium penting bagi lansia, fungsi ginjal cenderung menurun sekitar 1% setiap tahun setelah usia 40. Ginjal yang kurang efisien akan kesulitan memproses kalium berlebih. Akibatnya, kalium bisa menumpuk di darah. Kondisi yang disebut hiperkalemia menjadi bom waktu yang dapat memicu aritmia detak jantung tidak teratur yang berpotensi mematikan. Risiko ini meningkat berkali-kali lipat bagi mereka yang mengonsumsi obat tekanan darah tertentu, yang juga dapat meningkatkan kadar kalium. Kisah Pak Budi Santoso. Saya teringat dengan kisah Pak Budi Santoso, seorang petani berusia 69 tahun, yang menderita hiperkalemia parah dan gagal ginjal ringan, karena kebiasaan makan 2 pisang setiap pagi. Beliau tidak pernah menyangka kebiasaan sehatnya itu bisa membahayakan. Beruntung, setelah menghentikan konsumsi pisang dan mengikuti saran medis, fungsi jantungnya perlahan pulih. Jadi, bagi lansia, pisang sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari. Jika ada masalah ginjal atau jantung, anggur, pemicu asam urat dan gula berbahaya dalam setiap butir buah. Kedua yang harus Anda waspadai adalah anggur. Setiap butir kecil anggur, baik yang hijau, merah, atau hitam, bisa menjadi seperti peluru yang menyerang pembuluh darah dan sendi Anda. Gula cepat serap. Gula dalam anggur, terutama fruktosa, diserap sangat cepat oleh tubuh, menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Ini memberikan beban berat pada sistem metabolisme Anda, pemicu asam urat. Lebih dari itu, anggur menghasilkan asam urat dalam jumlah besar di dalam tubuh. Setelah dicerna, asam urat ini dapat menumpuk di sendi, memicu nyeri luar biasa dan peradangan, yang dikenal sebagai penyakit asam urat gut. Banyak yang mengira asam urat hanya disebabkan oleh konsumsi daging merah atau alkohol, padahal anggur adalah pemicu sejati yang sering terlewatkan. Kismis lebih berbahaya. Waspadalah terhadap kismis, yang merupakan anggur kering. Proses pengeringan menghilangkan airnya, sehingga konsentrasi gula dan zat pemicu asam urat di dalamnya menjadi jauh lebih tinggi. Kismis jauh lebih berbahaya daripada anggur segar. Kisah Pak Agus Setiawan. Kisah Pak Agus Setiawan, seorang nelayan berusia 67 tahun, adalah contoh nyata. Beliau sering menderita serangan asam urat parah di kakinya, dan tidak mengerti mengapa. Padahal ia jarang makan daging merah. Setelah ditelusuri, kebiasaan memakan sikat anggur setiap malam adalah biang keladinya. Setelah menghentikan konsumsi anggur, nyeri asam uratnya menghilang secara ajaib. Semangka, musuh tersembunyi di balik kesegaran fruktosa berlebih. Buah ketiga yang harus Anda singkirkan dari meja makan adalah semangka, si musuh tersembunyi di musim panas. Di balik kesegarannya yang menggoda,
Semangka mengandung fruktosa yang sangat tinggi, beban hati. Berbeda dengan glukosa yang bisa langsung digunakan sel sebagai energi, fruktosa sebagian besar langsung menuju hati. Kelebihan fruktosa akan membebani organ hati, mengganggu fungsi detoksifikasi alaminya, dan dapat berkontribusi pada penumpukan lemak di hati fatty liver, bahkan pada orang yang tidak minum alkohol, merusak sinyal kenyang. Kelebihan fruktosa juga merusak sinyal kenyang di otak, membuat kita terus merasa lapar meskipun sudah makan banyak. Akibatnya, konsumsi semangka atau jus buah yang kaya fruktosa bisa memicu makan berlebih, meningkatkan risiko obesitas, dan berbagai gangguan metabolisme terkait gula darah. Kisah Ibu Ani Lestari. Saya pernah menangani Ibu Ani Lestari, 62 tahun, yang dirawat di unit gawat darurat setelah memakan setengah buah semangka sendirian. Ia mengalami keringat dingin, mual, muntah-muntah, dan nyaris kehilangan kesadaran karena gula darahnya melonjak drastis. Ingatlah, kesenangan sesaat dari rasa segar atau rasa sayang membuang makanan bisa mendatangkan penyakit serius yang butuh biaya dan penderitaan besar. 4 buah ajaib untuk mengembalikan vitalitas. Setelah mengetahui 3 buah yang perlu diwaspadai, kini saatnya kita beralih ke kabar baik. Ada 4 buah ajaib yang justru akan mengembalikan vitalitas sel-sel tubuh Anda ke masa muda, melindungi organ vital, dan memperpanjang usia sehat Anda. Alpukat, pembersih premium untuk pembuluh darah Anda. Alpukat adalah anugerah Tuhan untuk kesehatan kita. Ini adalah salah satu buah yang sangat unik dan berharga, terutama bagi lansia, rendah gula, kaya lemak baik. Berbeda dengan buah lain yang kaya gula, alpukat hampir tidak mengandung gula, sebaliknya, ia penuh dengan lemak baik, lemak tak jenuh. Tunggal lemak ini bekerja seperti cairan pembersih alami untuk melarutkan dan menghilangkan kotoran lemak jahat yang menempel di dinding pembuluh darah Anda, seperti kolesterol jahat LDL. Hasilnya, darah mengalir lebih lancar, pembuluh darah yang kaku menjadi lentur kembali, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Aman untuk diabetes, dengan indeks glikemik mendekati 0, alpukat adalah satu-satunya buah yang sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes tanpa khawatir lonjakan gula darah. Ini menjadikannya pilihan sempurna untuk camilan atau tambahan makanan sehat. Kisah Pak Joko Susilo. Kisah Pak Joko Susilo, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun, adalah bukti nyata beliau berhasil menstabilkan tekanan darah dan menurunkan kolesterol jahatnya hanya dengan menambahkan setengah alpukat ke dalam salad paginya. Blueberry, berlian ungu untuk otak Anda. Seiring bertambahnya usia, banyak dari kita mulai merasakan penurunan daya ingat, sulit fokus, atau mudah lupa. Disinilah blueberry hadir sebagai penyelamat, pelindung otak dan memori. Blueberry kaya akan antosianin, senyawa alami yang memberikan warna ungu khasnya. Antosianin adalah antioksidan super yang secara spesifik melindungi sel-sel otak dari kerusakan akibat penuaan dan radikal bebas. Senyawa ini juga terbukti memperkuat koneksi antar sel saraf di otak, mencegah penurunan memori, dan mengurangi risiko demensia, meningkatkan fungsi kognitif. Mengonsumsi blueberry secara teratur dapat membantu Anda tetap cerdas, fokus, dan memiliki daya ingat yang tajam. Kisah Ibu Sari Wulandari. Ibu Sari Wulandari, 71 tahun, seorang pensiunan dari Jakarta, adalah contoh nyata. Ia sempat mengalami kabut otak yang membuatnya sulit berkonsentrasi dan sering lupa. Setelah mencoba makan segenggam blueberry beku dicampur yogurt polos setiap pagi, 6 bulan kemudian ia kembali cerdas, aktif, dan bahkan bergabung kembali dengan klub bukunya. Blueberry telah mengembalikan kualitas hidupnya. Baju zirah hijau. Untuk sistem imun Anda sering merasa mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lainnya, mungkin sistem imun Anda butuh bantuan. Disinilah kiwi berperan. Sumber vitamin C luar biasa. Satu buah kiwi berukuran sedang mengandung lebih dari 2 kali lipat kebutuhan harian vitamin C Anda. Vitamin C adalah nutrisi penting yang melatih dan mempersenjatai sel-sel imun tubuh untuk melawan virus, bakteri, dan infeksi. Ini seperti memberikan baju zirah pelindung bagi sistem kekebalan Anda.
meningkatkan kekebalan tubuh. Konsumsi kiwi secara teratur dapat secara signifikan meningkatkan daya tahan tubuh Anda, membuat Anda tidak mudah sakit dan lebih cepat pulih. Saat terserang penyakit, kaya serat dan antioksidan, selain vitamin C, kiwi juga kaya serat untuk pencernaan sehat dan berbagai antioksidan lain yang mengurangi peradangan. Bahkan kulit kiwi pun kaya serat, bisa dimakan setelah dicuci bersih. Kisah Pak Budi Hartono. Pak Budi Hartono, 65 tahun, seorang pedagang kecil dari Surabaya, adalah bukti kekuatan kiwi. Setiap musim hujan ia selalu terserang flu yang sering berkembang menjadi pneumonia. Setelah disarankan makan satu kiwi setiap pagi, bahkan dengan kulitnya yang kaya serat. Dalam 2 tahun, ia tak pernah sekalipun terserang flu berat. Satu kiwi sehari ternyata bisa lebih ampuh dari segudang pil mahal. Mengubah kebiasaan makan memang bukan perkara mudah. Bapak dan Ibu, saya memahami betul tantangannya gula, terutama gula olahan, dapat merangsang otak kita seperti narkoba, menciptakan kecanduan yang sulit dilawan. Namun, ketidakmampuan menolak gula bukan berarti Anda lemah. Itu adalah respons alami tubuh kita terhadap paparan gula yang berlebihan selama bertahun-tahun. Untuk membantu Anda memulai perubahan ini, saya menyarankan sebuah janji 3 hari. Selama 3 hari penuh, dengan tekad yang bulat, hindari sepenuhnya 3 buah yang kita bahas tadi: pisang, anggur, dan semangka serta semua jenis gula olahan seperti permen, kue, roti putih, dan minuman manis bersoda. Hari pertama dan kedua mungkin akan terasa sangat berat. Anda mungkin merasa lesu, kepala pusing, atau ngidam makanan manis dengan sangat kuat. Namun, bersabarlah. Percayalah pada prosesnya. Setelah melewati 3 hari ini, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Sel-sel pengecap di lidah Anda akan bangun kembali. Anda akan mulai merasakan rasa manis alami dari buah-buah obat seperti buah beri atau kiwi dengan intensitas yang jauh lebih nikmat dan memuaskan daripada gula olahan yang selama ini Anda konsumsi. Tubuh Anda juga akan mulai merasakan perubahan positif, seperti energi yang lebih stabil dan pikiran yang lebih jernih. Saat dorongan atau ngidam gula datang menyerang, cobalah strategi sederhana ini: makan segenggam buah beri atau beberapa butir kacang almond, atau cukup minum segelas air hangat perlahan. Seringkali, otak kita salah mengira rasa haus sebagai keinginan untuk makan gula, dan air hangat bisa menenangkan dorongan ini dengan efektif. Saya berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan, karena saya sendiri pernah menjadi korban buah yang salah. Di usia 40-an, meski saya seorang dokter dan mengerti anatomi tubuh, saya tidak kebal dari kekeliruan. Saya percaya semua buah baik untuk kesehatan. Jadi, saat saya bekerja hingga larut malam di rumah sakit, saya sering mengganti makan malam dengan buah-buahan seperti pisang dan anggur dalam jumlah besar. Akibatnya sangat tragis. Gula darah saya melonjak hingga mendekati ambang batas diabetes, dan hati saya dipenuhi lemak fatty liver hingga nyaris gagal berfungsi. Saat itulah saya memutuskan untuk menjadikan tubuh saya sebagai laboratorium hidup. Selama 20 tahun berikutnya, saya mendedikasikan diri untuk mempelajari efek setiap makanan, termasuk buah, pada tubuh manusia secara mendalam. Saya menghentikan konsumsi buah beracun dan beralih sepenuhnya ke buah-buah obat yang saya sebutkan tadi. Hasilnya sungguh luar biasa. Dalam waktu 3 bulan, gula darah saya kembali normal tanpa obat. Dalam 6 bulan, lemak hati saya hilang sepenuhnya. Kini, di usia 63 tahun, saya memiliki pembuluh darah dan pankreas yang lebih sehat daripada kebanyakan orang yang berusia 50-an. Ini bukan sekadar teori yang saya baca dari buku. Ini adalah keajaiban yang saya buktikan dengan tubuh saya sendiri, dan saya yakin keajaiban ini juga bisa terjadi pada Anda, para pemirsa terhormat, terutama para lansia di seluruh Indonesia. Kesehatan bukanlah sesuatu yang jauh di luar jangkauan atau hanya bisa didapatkan dengan biaya mahal. Pilihan kecil yang Anda buat hari ini, buah yang Anda ambil atau buang dari meja makan, akan menentukan apakah masa depan Anda dipenuhi dengan penderitaan
akibat penyakit yang tidak terdeteksi, atau justru kebahagiaan dan kemandirian dengan tubuh yang sehat, bugar, dan penuh energi. Jika kisah ini menyentuh hati Anda dan Anda siap untuk memulai perubahan positif, tuliskan tekad Anda di kolom komentar di bawah video ini. Keberanian Anda untuk berubah bisa menjadi inspirasi yang tak terhingga bagi orang lain yang mungkin sedang berjuang. Jangan lupa juga untuk bagikan informasi berharga ini kepada keluarga, teman-teman, atau siapapun yang Anda sayangi, karena satu tindakan kecil Anda untuk berbagi bisa menyelamatkan hidup seseorang dari penderitaan akibat pilihan makanan yang salah. Terima kasih banyak atas dukungan dan perhatian Anda. Saya berharap bisa terus menemani perjalanan kesehatan Anda menuju usia emas yang penuh berkah dan vitalitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.